kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan, Jemaat GPPS Sawahan. Sekarang ini, saat ini kita beribadah streaming. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari yang mulia kita mengingat Paskah maut yang lewat. Seharusnya kita menerima murka Tuhan karena dosa kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau beribadah streaming. Mari Tuhan, berkati ibadah saat ini. Kami mengingat Paskah maut yang lewat itu. Seharusnya kami dihukum karena segala dosa kami. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang berkorban. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepada kami. Karena kebangkitan Yesus mengalahkan maut itu, kematian itu. Kami yang beriman kepada Yesus, kami tidak takut akan kematian lagi. Karena Yesus memberi jaminan hidup kekal bagi kami yang beriman kepada Yesus. Surga yang suci, yang mulia itu Tuhan sediakan bagi kami yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Tabib kami yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada pimpinan pujian. Puji Tuhan, selamat Paskah jemaat Tuhan sekalian. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita karena Yesus Kristus telah bangkit dan Dia telah memberikan kita kemenangan. Bahkan kita dijadikan orang-orang yang lebih dari sekedar pemenang. Mari jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia layak untuk menerima segala pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan surga datang untuk segenap umatnya. Katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia.
perlu gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, Sebab Yesus hidup, ada hari esok. ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Engkau yang menjadi jaminan kami Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selanjutnya untuk doa firman dan pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sewi. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Arti Paskah adalah maut yang lewat. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur bisa merayakan Paskah, mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Kami manusia yang berdosa seharusnya dihukum, dimurkai. Tetapi puji Tuhan, ketika kami tidak mempunyai pengharapan, Yesus Kristus datang dengan pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Maut itu lewat, kami mendapat jaminan hidup kekal karena iman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus dalam hati yang adalah Tuhan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan merenungkan Paskah pada saat sekarang ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar, merenungkan, dan firman Tuhan ini manunggal di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus, jaminan surga suci bagi kita yang beriman. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai dengan 5. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan 5. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dikuburkan, dan bahwa Yesus telah
bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sebab itu, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kata kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Itu saat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat itu. Kekasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan 5, ini adalah inti Injil. Kalau kita mau memahami pengertian Injil, kita bisa buka kamus Alkitab, di mana Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik mengenai Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kepada kenaikannya ke surga. Di sini Rasul Paulus menjelaskan inti Injil, intinya dari Injil. Di dalam ayat 3 ada penegasan di sini, sebab yang sangat penting, lihat, ada penegasan di sini, sangat penting. Kata penting itu saja kita paham bahwa sesuatu itu perlu dicermati. Di sini ada penegasan sangat penting. Kekasih Tuhan, lihat di sini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kekasih Tuhan, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ini inti Injil. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya ada penegasan di sini yang sangat penting. Nah, di sini saudara, betapa kita perlu paham dengan sedalam-dalamnya. Jangan gagal paham. Bagi orang-orang duniawi, salib itu merupakan suatu kebodohan. Dan ini memang sudah diberitahu oleh Rasul Paulus. Coba kita perhatikan. Jadi tidak perlu heran. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi orang-orang yang gagal paham. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya, bagi kita yang diselamatkan pemberitaan salib ini, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, power dari Tuhan, power dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ini, jadi kita tidak perlu heran kalau orang mengatakan bahwa berita salib itu kebodohan. Rasul Paulus sudah mengatakan, lihat, Rasul Paulus paham betul tentang Injil. Rasul Paulus seorang cendekiawan, dia sangat cerdas. Dia ahli Taurat, dia ahli filsafat. Filsafat ini kita mempelajari tentang ilmu nalar, logika, nalar. Ya. Di sini saudara, Rasul Paulus seorang ahli Taurat, ahli filsafat, ahli misi, ahli teologi, ahli apologetika. Kepandaiannya tidak perlu diragukan. Lihat, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, lihat bagi kita, Rasul Paulus dan kita yang beriman kepada Yesus, yang percaya tentang berita salib, bagi kita yang diselamatkan umat Tuhan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Power yang dari Tuhan, power yang dari Allah. Berita salib. Saudara, kita sudah membaca tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan 6. Lihat saudara. Coba kita perhatikan 1 Korintus 15. Kita menyimak saudara. Betapa kebenaran ini sangat mendalam. Firman Tuhan katakan apa? Sebab yang sangat penting. Rasul Paulus katakan sangat penting, padahal dia bukan orang bodoh. Dia mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. Lihat, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Rasul Paulus terima sendiri. Dia bukan orang bodoh. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan di sini, Rasul Paulus seorang cendekiawan, seorang ahli filsafat, karena masa itu masa penguasaan pemerintahan Yunani yang sangat menekankan ilmu filsafat. Rakyatnya sangat menekankan ilmu filsafat. Di dalam ilmu filsafat itu sangat ditekankan ilmu logika, ilmu nalar. Saudara, tentunya Rasul Paulus seorang cendekiawan, paham betul tentang ilmu nalar dan logika. Daya berpikirnya sangat kritis. Dia seorang cendekiawan. Lihat, Rasul Paulus sendiri mengatakan berita Injil yang telah diterima oleh Rasul Paulus. Dan beliau, Rasul Paulus itu paham, dia tidak gagal paham. Dia seorang yang sangat cerdas. Dan lihat, Rasul Paulus katakan apa? Yang sangat penting. Lihat, Yesus mati, dikuburkan. Yesus mati bukan pingsan, bukan kemudian dicuri, disingkirkan. Yesus sendiri mati, dikuburkan. Kata dikuburkan menyatakan bahwa dia benar-benar mati. Kematian Yesus sangat penting. Untuk apa saudara? Untuk merasakan kematian itu, bukan basa-basi, bukan hanya slogan, bukan aspun. Yesus benar-benar merasakan kematian itu. Bahkan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Lihat, Yesus mati itu prinsipil yang sangat mendasar dari Injil. Yesus mati untuk mengalahkan kematian itu. Inilah berita yang esensi. Yesus mati untuk mengalahkan kematian itu. Dia harus mati supaya ada yang dikalahkan, yaitu kematian. Yesus mati, dia bangkit. Ada banyak saksi. Kefas, murid Yesus, bahkan lebih dari 500 saksi. Kita bisa membaca, lihat di dalam ayat 5 dan 6. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lihat saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus disaksikan begitu banyak orang, sampai Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang, Yesus Kristus, sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja. Kekasih Tuhan, lihat di sini, 500 saksi sekaligus, sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama. Lebih dari 500 orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tidak mungkin berjanjian saudara pada waktu tempat yang sama. Lihat, apakah kita masih kurang yakin lebih dari 500 saksi? 500 saksi telah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Kekasih Tuhan, di sini Yesus mengalahkan maut itu. Inilah kita merayakan Paskah, maut yang lewat itu. Maut yang lewat itu. Kekasih Tuhan, lihat,
Ini kebenaran yang sangat penting sesuai dengan kitab suci. Apa yang harus kita ragukan? Saudara kekasih Tuhan, luar biasa. Seharusnya kita ini binasa karena dosa kita. Dosa Adam dan Hawa yang membawa dosa bagi semua keturunannya sampai kita ini. Lihat saudara, manusia di dalam dosa. Manusia di dalam kegelapan. Manusia tidak mempunyai pengharapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11. Kita memperhatikan di sini. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus Kristus. Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, kita yang hidup ini, dan percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan. Saat itu Yesus menyatakan, seandainya kita hidup pada masa Yesus menyatakan ini, mungkin kita bisa ragu-ragu. Tetapi sekarang ini saudara, dengan kesaksian murid-murid para rasul, kita sudah membaca 1 Korintus 15 ayat 6. Lebih dari 500 saksi sekaligus. Lebih dari 500 saksi sekaligus. 500 saudara. Kalau pengadilan dunia untuk beberapa orang diperlukan untuk suatu peristiwa supaya legalitas. Ini 500 saksi saudara. 500 saksi sekaligus. Apakah kita masih kurang yakin? Lihat Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku sekalipun ia sudah meninggal, ia akan memperoleh hidup kekal di surga. Surga yang suci. Bahkan kita yang masih hidup ini, kalau kita percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat Yesus dalam perayaan Paskah, bangsa Israel itu domba yang tidak bercacat celah supaya dikorbankan, ya. Domba yang tersembelih, darahnya itu saudara dibubuhkan pada tiang ambang pintu. Dan pada waktu bala itu melanda seluruh tanah Mesir, kematian anak-anak sulung. Lihat, rumah yang ada tanda darah, anak domba yang tak bercacat celah, maut itu lewat. Nah di sini Yesus anak domba yang tersembelih itu. Kita baca di dalam Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Kita lihat anak domba yang tersembelih itu. Ayat 12 sampai dengan 14. Katanya dengan suara nyaring. Kalau kita membaca ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata. Malaikat sekeliling tata. Makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Dan beribu-ribu laksa. Beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, lihat, ini satu pernyataan dari berlaksa-laksa ribu malaikat, makhluk-makhluk tua-tua yang ada di tata Allah itu. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu. Anak domba yang disembelih itu, siapa saudara? Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Berita Injil adalah memberitakan kematian, dikuburkan dan bangkit. Tentang siapa? Yesus Kristus. Lihat katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima satu kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Angka 7 itu adalah angka sempurna dalam budaya bangsa Israel. Lihat, anak domba itu menerima segala-galanya, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Siapa yang layak menerima 7 sebutan yang merupakan penghormatan, pengagungan, pemuliaan yang begitu luar biasa? Hanya Yesus Kristus, anak domba yang disembelih itu. Kemudian
Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua ada di dalamnya. Lihat, di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, di laut, semua yang ada di dalam laut berkata apa? Bagi dia, yaitu Allah Bapa surgawi, Sang Pencipta itu, yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi dan perjanjian lama. Mesias, anak domba yang tidak tersembelih atau yang tersembelih. Dikatakan anak domba yang tersembelih karena betapa pentingnya penumpahan darah itu. Di dalam surat Ibrani ditulis, dengan adanya penumpahan darah itu ada pengampunan dosa. Lihat, dalam perjanjian lama, Mesias, anak domba yang tersembelih, dikatakan tersembelih, dia berkorban di kayu salib. Tersembelih jelas siapa yang figur yang berkorban di kayu salib. Yang tersembelih itu tidak ada yang lain. Dengan yakin kita katakan Yesus Kristus yang tersembelih itu di kayu salib. Yang bagi orang dunia adalah kebodohan, tetapi salib itu adalah power, kekuatannya dari Tuhan. Lihat di sini, bagi dialah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa. Apakah hanya waktu insidental saja? Tidak. Kuasa, lihat di sini, sampai selama-lamanya. Lihat, bagi Allah Bapa, bagi anak domba, Yesus Kristus itu adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Puji Tuhan. Mari saudara, kebangkitan Yesus memberikan harapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Kita memperhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 12. Bagi kita siapapun, latar belakang kita, suku bangsa apapun, lihat, kalau dia datang kepada Yesus Kristus, berseru kepada Yesus Kristus, lihat, Yesus menjadi kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kaya apa? Bukan materi, kaya akan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kekasih Tuhan, Yesus jaminan yang pasti. Surga yang suci, yang mulia, yang kudus itu. Saya bangga dengan surga Yesus, yang suci, yang kudus, yang mulia, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, ketika kami berdosa, kami harus dihukum. Tetapi puji Tuhan dan puji Tuhan. Berita salib, Yesus berkorban di kayu salib, Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Ada 500 saksi sekaligus menjadi saksi kebangkitan Yesus. Puji Tuhan, kami yang beriman menerima Yesus dalam hati yang paling dalam, tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Maka kami mendapat jaminan hidup yang kekal. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang di dalam dunia ini. Yesus jaminan pasti kami mendapat surga yang indah. Semua manusia harus mati secara jasmani, tapi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kami memiliki surga yang suci di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati rezeki saudara, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Dalam wabah virus corona ini Tuhan lindungi setiap pribadi keluarganya, Tuhan lindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk pemerintahan NKRI yang kami cintai ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya mata rantai wabah virus corona ini terputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan pemerintah, pejabat, dari Presiden Jokowi, para menteri, pejabat-pejabat, juga dokter-dokter spesialis, perawat yang menjaga kebersihan rumah sakit juga,
Mari Tuhan lindungi Tuhan. Mari Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Supaya mereka yang bertugas di garis depan ini senantiasa melaksanakan tugas mulia ini di bawah berkat Tuhan. Berkati NKRI Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.